Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ya, beliau menghargai keinginan dari Menteri Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Dan tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden. Berarti pertemuannya Kamis malam besok. Gimana? Presiden datang. Bisa saja ya, tergantung waktu yang dialokasikan, dijadwalkan untuk pertemuan itu ya, karena Pak Presiden juga mendaratnya mungkin malam juga ya. Tapi keinginan Pak Mahfud sudah disampaikan ke Presiden seperti apa? Ya tentu keinginan itu sudah diketahui karena terpublikasi secara luas dan hari ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu. Tapi ada kemungkinan bertemu di luar Jakarta nggak sih? Karena kemungkinan mungkin ada Pak Mahfud bisa balik pulang ke Jakarta. Terus bisa belum, karena Pak Mahfud juga ada agenda. Ya hari ini beliau ada di Lampung, kemungkinan setelah itu juga ada agenda-agenda lain. Ya tentu juga menyesuaikan dengan waktu bersama ya, Pak Mahfud agenda dengan kampanye, Presiden kembalinya baru besok malam gitu. Ini untuk konfirmasi berarti Presiden sekarang posisinya sudah tahu ya bahwa Prof Mahfud itu akan mengundurkan diri gitu dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Baru tahu nanti setelah secara resmi kan, setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu sangat banyak yang sudah beredar. Dan hari ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Mahfud MD. Ini tadi kan Prof Mahfud sendiri membawa beberapa surat begitu yang dikatakan nanti akan disampaikan langsung pada Presiden. Jadi mekanismenya nanti untuk pengunduran diri ini seperti apa? Karena sepertinya akan ingin disampaikan langsung kepada Presiden. Iya, seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira satu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya, diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan, dan itu saya kira sangat baik sekali bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden. Beliau kan mengingat masa jabatan pemerintahan Pak Presiden sebentar lagi dan Pak Mahfud misalnya mau mundur dalam sisa masa jabatan ini, adakah pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden misalnya untuk jangan dulu deh atau kayak bisa bertahan dulu Kak? Apa karena ada atau tidak seperti itu? Apa karena menghormati keputusan politik aja? Iya, ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari apa yang jadi keinginan dari Pak Mahfud itu. Berarti nanti surat itu meskipun disampaikan kepada Presiden, nanti akan tetap prosesnya melewati Kementerian Sekretariat Negara begitu ya? Iya, mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam itu tetap berjalan seperti biasa. Mengenai posisi Menko Polhukam sendiri, Bli, apakah ada potensi akan ad interim atau mungkin Presiden melantik menteri pejabat baru? Kita tunggu arahan Presiden saja. Soal ini kan Bli, pengganti juga radar-radar untuk mencari nama-nama itu apakah udah berjalan belum? Karena mungkin nggak bakalan
kebakalan mendadak gitu loh. Apakah udah ada nama-namanya entah dari parpol atau non parpol? Iya, Bapak Menko aja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam. Beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati. Ketika beliau ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Polhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati, dan kita belum membicarakan soal pengganti karena beliau sendiri sudah baru akan menyampaikan berencana akan diterima oleh Bapak Presiden, dijadwalkan. Pertanyaannya kan ini kalau misalnya memang besok bertemu gitu, berarti kan tanda tangan surat Kepres itu kemungkinan di tanggal 3 gitu ya. Sedangkan pemilu ini di tanggal 14 Februari. Bagaimana kemudian menjaga supaya pemilu ini bisa tetap damai? Tapi Menko Polhukam ini posisinya akan seperti apa? Apakah ad interim, apakah akan langsung ditunjuk? Jadi itu yang... Iya, yang prinsip utamanya adalah penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polhukam harus tetap berjalan. Saya kira itu yang jadi prinsip utama. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden yang kan segera akan disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud. Jadi kita tidak membicarakan mengenai hal itu sekarang. Tetapi mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik, yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggara pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik. Saya kira kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik. Ada menteri lain nggak sih yang juga akan mengundurkan diri? Sampai saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Menteri-menteri bekerja menjalankan tugasnya juga dengan baik. Tentu itu kita harus betul-betul hormati dan kita jaga ya. Proses penyelenggaraan pemerintahan itu kan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan menteri-menteri berjalankan fungsinya dengan baik gitu. Jadi meskipun ad interim kemarin disampaikan kalau misalnya ada tidak nyamanan dalam kabinet, kemudian tulisan kata itu tidak. Oh, itu jelas tidak ada. Teman-teman sendiri di istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku yang dijalankan oleh Pas Pampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan seperti yang sebelumnya. Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di cross check. Teman-teman sendiri di istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan juga dalam lingkungan istana. Selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa suasana dalam rapat-rapat kabinet, sidang paripurna juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu. Terlepas dari menteri-menteri itu berasal dari partai politik yang berbeda ataupun dari koalisi paslon yang berbeda dalam pilpres, tetapi suasananya sangat akrab. Sebelum rapat kabinet, kampanye akbar kita hajatan rakyat salam metal yang nanti akan digawangi oleh Pak Arya Bima, Pak Arsyad, kemudian juga Mas Abdi Sleng. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Kararia Dharma Saputra selaku Deputi Kanal Media untuk memberikan keterangan terkait proses pengunduran diri Prof. Mahfud. Oke, baik, terima kasih Mas Mirza. Teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Jadi sebagaimana yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama di live stream akun Prof. Mahfud di TikTok, Instagram maupun YouTube dan juga di beberapa TV dan media, Profesor Mahfud MD sudah secara resmi menyatakan pengunduran diri beliau sebagai Menko Polhukam. Dan tadi kita sudah lihat bersama beliau menunjukkan surat pengunduran diri beliau yang akan segera disampaikan ke Presiden. Begitu waktu antara Presiden dan Profesor Mahfud bisa mendapatkan kecocokan. Waktunya sedang diatur bersama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, dan mudah-mudahan Prof. Mahfud akan segera bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa pengunduran diri secara resmi ini merupakan follow up dari pernyataan pengunduran diri Profesor Mahfud pada tanggal 23 Januari lalu di acara Tabrak Prof di Semarang, di mana Prof. Mahfud sudah menyatakan bahwa beliau sudah firm untuk mundur dari jabatan beliau sebagai Menko Polhukam dan sedang mengurus proses administrasi dan transisinya untuk kemudian beliau nanti akan mengundurkan diri secara resmi, dan hal tersebut yang terjadi pada hari ini, tepatnya tadi pukul 2 disampaikan secara langsung oleh beliau melalui siaran live di beberapa platform media sosial maupun TV dan mainstream media lainnya di Lampung. Saya kira demikian, mungkin kita langsung tanya jawab saja, barangkali dari teman-teman jurnalis dan media ada yang ingin ditanyakan terkait pengunduran diri Prof. Mahfud ini, dipersilahkan. Ya, silakan. Langsung aja ya. Biar ini kedengaran. Selamat siang, saya Delvira dari liputan6.com. Pertanyaan saya cuma satu, apakah mundurnya Prof. Mahfud ini juga untuk mendorong supaya kontestan lain di Pilpres bisa melakukan hal serupa agar tidak melakukan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye? Terima kasih. Terima kasih Delvira. Terima kasih Delvira. Ya, saya kira terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat tajam dan langsung menusuk ke jantung persoalan gitu ya. Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga kebetulan mendampingi Profesor Mahfud, dan waktu itu memang disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini merupakan kritik moral, protes moral gitu ya terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari. Betapa kekuasaan, aparat, dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Profesor Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini. Nah, apalagi sekarang kita melihat terakhir beberapa waktu belakangan, ya kan, beberapa hari yang lalu kita melihat juga ada statement yang juga sangat memprihatinkan banyak orang, yang kemudian membuat bahwa kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh-boleh saja berkampanye, yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah keberlangsungan dari pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang gitu.
Kita semua tahu bahwa persyaratan utama dari pemilu yang jujur dan adil itu adalah netralitas dari aparat, netralitas dari penggunaan fasilitas-fasilitas negara, atau bukan netralitas, tidak dibolehkannya penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pemenangan dari satu pasangan calon tertentu. Kan itu yang merupakan fundamen utama gitu, hal yang sangat fundamental kalau kita ingin memiliki sebuah pemilu yang jujur dan adil. Nah, pada saat aparat, fasilitas, dan kekuasaan itu boleh digunakan untuk memihak dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, dengan demikian maka pilar dari jujur dan adil dari pemilu dengan demikian runtuh. Nah, itulah yang kemudian saya kira menjadi substansi ataupun dasar yang utama yang mendorong Profesor Mahfud untuk pada akhirnya melontarkan protes dan kritik moral ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia bahwa meskipun seolah-olah yang namanya mesin negara ini, mesin aparat negara ini, mesin fasilitas negara ini sedang terus didorong, dipush, disalahgunakan untuk keperluan pemenangan calon tertentu yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi Profesor Mahfud masih memiliki satu kekuatan yang saya kira jauh lebih besar dari kekuatan aparat, dari kekuatan kekuasaan, dari kekuatan fasilitas negara yang luar biasa besar itu. Apa itu? Itu adalah kekuatan moral. Kekuatan moral inilah yang kita lihat berkali-kali sudah berhasil meruntuhkan arogansi dari negara, kesewenang-wenangan dari negara. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di tahun 98 dan kita bahwa arogansi negara, kesewenang-wenangan negara berhasil diruntuhkan pada saat kekuatan moral tersebut mencapai sebuah titik kulminasi yang tertinggi. Nah, itulah yang saya kira ingin dihimbau, ingin disuarakan oleh Prof. Mahfud kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua tidak menyerah, tidak berdiam diri, melihat hal-hal yang secara terbuka, secara telanjang dipertontonkan di depan kita semua yang betul-betul sedang mengancam keberlangsungan dari demokrasi Indonesia ke depan. Saya kira demikian, Mbak. Makasih. Ada lagi? Silakan. Silakan, Mas. Ya, izin Pak Rio dari CNN TV. Mau menanyakan tentang momentum mundurnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ini, apakah dari TPN juga menyiapkan ada strategi komunikasi yang berbeda jika kemarin Pak Mahfud masih menjaga etikanya sebagai Menko Polhukam, nah sekarang purely sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, apakah ada perubahan strategi komunikasi ataupun misalkan publik bisa berharap kepada Pak Mahfud galak seperti yang kita pernah lihat di DPR misalkan begitu, tentang membongkar tentang apapun yang terjadi di dalam istana. Ya, pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers dari kantor TPN Ganjar Mahfud di Jakarta terkait dengan rencana pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam yang juga sudah dikonfirmasi oleh Mahfud MD sendiri pada saat kunjungan kerjanya di Lampung yang barusan saja juga disampaikan oleh Mahfud MD. Dan selanjutnya Mahfud MD juga akan memberikan surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Joko Widodo besok. Ini dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana tadi di Istana Jakarta yang menyampaikan bahwa hingga saat ini memang Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi. Namun pihak Istana sudah mendengar adanya keinginan atau kabar bahwa Mahfud MD akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan masih menantikan pertemuan antara Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait dengan pengunduran dirinya dari kursi Menko Polhukam. Ya, dan pemirsa, demikian breaking news. Dan selanjutnya Sindo Today akan kembali ke hadapan Anda saat lagi.